Beberapa hari lagi, Sintayong akan mengumumkan daftar pemain yang dipanggil di Timnas Indonesia. Mereka dipanggil untuk menjalani babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia pada bulan September mendatang. Pada momen itulah, fans Indonesia mulai bertanya-tanya, apakah Sintayong bakal memanggil Elkan Bagot atau tidak. Dan tampaknya, pemain berusia 21 tahun itu tetap tidak akan dipanggil oleh Sintayong bulan ini. Sebuah hal yang pastinya sangat disayangkan, karena itu berarti hubungan Sintayong dengan Elkan Bagot masih perlu dipertanyakan. Dan untuk itu, inilah cerita soal tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Apa ada rencana manggil Kang Bagut? 上主席是本次 Ya, itu adalah momen saat Sintayong menjalani interview dengan media. Dalam interview tersebut, ada seorang jurnalis yang bertanya, apakah Elkan Bagot bakal dipanggil Timnas Indonesia atau tidak? Dengan wajah yang terlihat lelah, Sintayong kemudian menggelengkan kepalanya. Dirinya kemudian menjawab jika Elkan Bagot tidak akan dipanggil ke Timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan depan. Tentu sebuah hal yang kini membuat fans Indonesia bertanya-tanya soal hubungan sebenarnya antara Elkan Bagot dengan Sintayong. Soal hubungan Elkan dan Sintayong sendiri memang dikabarkan memanas. Itu terjadi saat Timnas U23 akan melakoni babak playoff Olimpiade. Saat itu, Sintayong memanggil Elkan Bagot untuk bergabung dengan Timnas. Elkan dipanggil karena Indonesia saat itu tengah mengalami krisis bek tengah. Itu terjadi karena Justin Hubner harus kembali ke klubnya, sementara Rizky Ridho juga tidak bisa bermain karena sebelumnya mendapatkan kartu merah. Namun sayang, Elkan yang menjadi harapan satu-satunya malah tidak memenuhi panggilan dari Sintayong. Dan parahnya lagi, Elkan tidak memberikan alasan mengapa dirinya tidak bisa bergabung. Momen inilah yang tampaknya membuat Sintayong kecewa dengan pemain kesayangannya tersebut. Elkan Bagot sudah tidak pernah dipanggil lagi setelah momen playoff Olimpiade. Selain FIFA Matchday bulan depan, sebelumnya Elkan Bagot juga sudah tidak pernah dipanggil lagi ke Timnas Indonesia. Contohnya, yang terjadi pada bulan Juni lalu saat Indonesia melawan Irak dan Filipina. Waktu itu, Sintayong juga memutuskan untuk tidak memanggil Elkan Bagot. Untungnya, meski tidak ada Elkan, Indonesia tetap berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Keberhasilan yang sekaligus menjadi sejarah dalam sepak bola Indonesia. Elkan Bagot bongkar sifat asli Sintayong. Soal hubungannya dengan Sintayong, Elkan Bagot mengaku jika hubungannya baik-baik saja. Ia kemudian mengatakan jika Sintayong adalah sosok yang baik dan sangat peduli dengan setiap pemain. Kami sangat dekat meski ada penghalang bahasa. Dengan bantuan teman baik saya, analis yang juga menjadi penerjemah, kami memiliki hubungan yang bagus. Dia adalah sosok yang baik, sangat peduli dan mendetail soal apa yang dia mau dari dirimu. Adalah sebuah kebanggaan dapat bermain untuk pelatih seperti dia. Dengan pengalaman dan karirnya baik di klub maupun tim nasional. Bagi kami, itu adalah kesempatan yang bagus, kata Elkan Bagot pada media.
mendapatkan sorotan dari media Inggris. Soal masalah Elkan sendiri akhirnya mendapatkan perhatian dari media asal Inggris, tepatnya media yang berbasis di Blackpool, tempat di mana Elkan bermain saat ini. Media itu mengaku khawatir jika seandainya Elkan dipanggil timnas Indonesia. Alasannya adalah karena League One berbeda dengan Premier League. Perbedaan yang dimaksud adalah meski jeda internasional, kompetisi di sana tetap berjalan. Untungnya, berdasarkan pengakuan dari Sintayong, Elkan tidak dipanggil, sehingga dirinya bisa tetap membela Blackpool di League One. Meskipun hanya Premier League dan EFL Championship yang memiliki break selama ini di Inggris, pertandingan League One juga dapat terpengaruh jika klub memiliki 3 atau lebih pemain yang dipanggil dalam skuad mereka. Pada pekan yang sama, Blackpool akan menghadapi Huddersfield Town di John Smith Stadium. Kedua klub kemungkinan kehilangan banyak pemain karena jeda internasional, tulis Blackpool Gazette pada laporannya. Elkan Bagot masih pantas membela timnas Indonesia. Untuk kualitas, Elkan sendiri sejatinya dirinya masih sangat pantas membela timnas Indonesia. Selain masih muda, dirinya juga memiliki postur yang tinggi, postur yang bisa dimanfaatkan untuk melawan striker-striker top di Asia. Pengalamannya bermain di Eropa pastinya juga sangat berguna. Selain itu, Elkan juga pantas menjadi backup jika ada back timnas Indonesia yang absen, entah itu cedera maupun mendapatkan akumulasi kartu. Tapi sayang, meski masih pantas membela Indonesia, kesempatan itu tidak diwujudkan oleh Sintayong. Entah apa alasannya, karena yang tahu cuma Sintayong seorang. Mari doakan saja yang terbaik untuk Elkan Bagot. Semoga dirinya bisa bermain lebih baik bersama klubnya agar kesempatan membela timnas Indonesia datang kembali. Jika yang dipermasalahkan bukan performa, semoga hubungan Elkan dengan Sintayong kembali membaik seperti dulu. Karena jujur saja, sebelum masalah kemarin muncul, Elkan adalah salah satu pemain kesayangan dari Sintayong. Bahkan keduanya sudah menjalin kerjasama dalam persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 beberapa waktu yang lalu. Jadi itulah alasan mengapa Elkan Bagot masih pantas membela timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.